Inilah urutan 25 nabi yang wajib diketahui umat muslim. Yang pertama, Nabi Adam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia pertama penghuni bumi bersama Siti Hawa. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris ialah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis dengan pena. Nabi Idris dikenal dengan sosok yang cerdas. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Dalam berdakwah, salah satu kisahnya, menciptakan perahu untuk menyelamatkan orang beriman dari banjir. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ud yang sombong dan menyembah patung berhala, namun ditolak, sehingga Allah menurunkan azab bagi kaum Ud berupa kemarau dan angin badai. Yang kelima, Nabi Saleh. Nabi Saleh diberi mukjizat Allah unta betina yang terlahir dari batu untuk meyakinkan kaum Samud, namun kaum Samud ingkar dalam janjinya, sehingga Allah menurunkan azab berupa petir dan gempa. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Diberi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari api, berjuang melawan kesirikan dan kezaliman Raja Namrud beserta pengikutnya. Nabi Ibrahim dikenal dengan bapak dari para nabi. Salah satu kisahnya ialah diberi ujian berat menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail yang kemudian diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut diutus Allah untuk berdakwah ke kaum Sodom dan Gomorrah, ialah mereka kaum menyimpang homoseksual dan lesbian. Nabi Lut mengajak kaum Sodom meninggalkan perilaku keji itu, namun diancam dan menolak ajakannya. Allah menurunkan azab dengan menurunkan hujan batu, membinasakan penduduk Sodom dan Gomorrah, termasuk istri Nabi Lut yang ikut musnah. Kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak kesayangan Nabi Ibrahim yang menuruti perintah Allah untuk disembelih sang ayah, yang kemudian Allah menggantikan dengan domba. Ketika masih bayi ibunya yakni Siti Hajar yang kesusahan mencari air. Nabi Ismail menangis karena haus, kakinya dihentakkan ke tanah, dan muncullah air jernih yang disebut air Zam-Zam. Kesembilan, Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kelahirannya merupakan keberkahan, karena terjadi saat mereka sudah sangat tua. Ia diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ibrahim untuk melanjutkan dakwah sang ayah. Nabi Ishak mendoakan Yakub sehingga Yakub menjadi nabi besar dan melahirkan Nabi Yusuf serta cikal bakal Bani Israel. Yang ke-10, Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak dari Ismail, cucu Nabi Ibrahim, dan ayah dari Nabi Yusuf. Ia lahir bersama saudara kembarnya bernama Al-Ais. Namun, hubungan keduanya tidak baik. Nabi Yakub diberi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala penciuman yang sangat tajam, bisa mencium bau Nabi Yusuf dari jarak jauh. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Putra Nabi Yakub yang tampan dan cerdas, dibenci saudara-saudaranya hingga dibuang ke sumur, dijual menjadi budak di Mesir, difitnah dan dipenjara, lalu menjadi menteri karena keahliannya menafsirkan mimpi Fir'aun, hingga akhirnya mempersatukan kembali keluarganya yang datang ke Mesir. Yang ke-12, Nabi Ayub. Seorang nabi terkaya yang diuji Allah dengan kehilangan harta, penyakit parah, kehilangan anak hingga dijauhi orang, namun ia tetap sabar, berzikir, dan tidak mengeluh. Setelah 18 tahun, atas perintah Allah, ia menghentakkan kaki ke tanah, air sejuk memancar untuk mandi dan minum sehingga sembuh total. Allah mengembalikan kekayaannya berlipat ganda, menjadikannya teladan kesabaran dan keimanan luar biasa. Yang ke-13, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada satu kaum yang disebut dengan kaum Madian. Kaum Madian melakukan beberapa penyimpangan diantaranya adalah syirik, mengurangi timbangan dan suka mengambil hak orang lain yaitu mengambil pajak tanpa ada timbal balik. Karena kaum Madian tidak mau bertaubat maka mereka Allah azab dengan didatangkan gempa, suara yang menggelegar dan petir. Yang ke-14, Nabi Musa. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Urutan ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Semasa hidupnya, Nabi Harun setia mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah di hadapan Raja Fir'aun. Ia lahir ketika tidak ada lagi larangan untuk membunuh bayi laki-laki. Urutan ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Semasa hidupnya, Nabi Harun setia mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah di hadapan Raja Fir'aun. Ia lahir ketika tidak ada lagi larangan untuk membunuh bayi laki-laki. Urutan ke-16, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan keturunan dari Nabi pula, yaitu Ayub. Ia merupakan seorang raja yang dikenal sabar dan adil, sempat bertemu dengan iblis. Ia datang untuk menggoda dan meruntuhkan kesabaran Zulkifli. Mukjizat utamanya adalah kesabaran akhlak yang menjadikannya teladan, pemimpin adil, dan pemenang perang tanpa korban jiwa. Yang ke-17, Nabi Daud. Nabi Daud ialah seorang pemuda Bani Israel yang pemberani.
menjadi raja adil, dan menerima kitab suci Zabur. Dengan mukjizat utama mampu melunakkan besi seperti lilin untuk membuat baju zirah, memiliki suara merdu yang membuat gunung dan burung bertasbih, serta memahami bahasa binatang, menunjukkan keagungan Allah dan menjadi teladan pekerja keras serta taat ibadah. Ke-18. Nabi Sulaiman. Raja yang bijaksana, putra Nabi Daud, yang bisa bicara dengan hewan seperti semut, burung hudhud dan mengendalikan jin, serta mengajarkan keadilan, dan pentingnya bersyukur, dengan mukjizat angin dan istana megah, hingga wafatnya saat beribadah, mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah dan akhlak mulia. Yang ke-19. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun. Diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada kaum Bani Israel di negeri Baalbek yang menyembah berhala bernama Baal. Namun ditolak hingga Allah menurunkan azab kemarau panjang, lalu hujan turun setelah mereka bertobat, namun mereka kembali ingkar, sehingga Nabi Ilyas berdoa agar diangkat dari kaumnya dan Allah mengabulkannya dengan diangkat ke langit, meninggalkan Nabi Ilyasa sebagai penerus dakwah. Yang ke-20. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa berdakwah usai Nabi Ilyas wafat dan berpegang teguh pada metode Nabi Ilyas ketika berdakwah. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Nabi Ilyasa mendapat mukjizat menghidupkan orang yang telah mati, sempat menderita sakit keras dan hanya ditemani oleh sang ibu yang terus berusaha untuk kesembuhannya, membimbing kaum Bani Israel dengan baik hingga mereka hidup damai dan taat kepada Allah. Sayangnya, ketika beliau wafat, kaum tersebut kembali ke kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21. Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke sebuah kota Ninawa dan mengajak penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus marah dan pergi naik kapal. Saat badai, ia dilempar ke laut dan ditelan ikan paus besar. Di perut ikan, ia menyesal, berdoa, dan bertobat. Allah selamatkan Yunus, lalu ia kembali ke Ninawa dan mendapati kaumnya sudah bertobat. Mereka semua selamat karena taubat mereka diterima Allah. Yang ke-22. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah anak keturunan Nabi Sulaiman. Allah mengutus Nabi Zakaria sebagai nabi bagi Bani Israel. Namun kaum Bani Israel selalu mendustakan ajaran yang dibawanya. Ketika usianya semakin tua, Nabi Zakaria begitu mendambakan seorang anak. Lalu beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan akhirnya dikaruniai putra saleh bernama Nabi Yahya yang akan menjadi penerus dakwahnya, mengajarkan kesabaran dalam berdoa dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria yang istimewa, diberi nama langsung oleh Allah, cerdas sejak kecil, dan jauh dari maksiat, diutus sebagai nabi penerus ayahnya, menentang pernikahan haram Raja Herodes dengan anak tirinya, hingga akhirnya gugur syahid karena keberaniannya itu. Yang ke-24. Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam tanpa seorang ayah, diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel, membawa kitab Injil, dan dikaruniai mukjizat luar biasa, berbicara saat bayi, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati dari tanah. Beliau berdakwah tauhid, tetapi ditolak dan berusaha dibunuh oleh kaumnya. Namun Allah mengangkatnya ke langit dan mengganti dengan orang lain yang diserupakan dengannya, sehingga Nabi Isa selamat dan akan kembali turun ke dunia. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan nabi pendiri Islam, menerima wahyu di Gua Hira pada usia 40 tahun, berdakwah sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan, hijrah ke Madinah, Isra Mikraj, menikah dengan Hadijah di umur 25 tahun, memiliki 10 mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan sebagian besar wilayah Arab di bawah satu agama Islam. Dari kisah ke-25 Nabi mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan akhlak mulia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkah halal dan berlimpah untuk Anda yang sedang menonton video ini. Bagikan video ini jika bermanfaat.